Ya Allah Bapa, kami memberikan segala pujian, pengagungan dan rasa hormat kami yang tulus kepada Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang lahir ke dunia ini untuk setiap kami, dan Dialah yang layak kami puji, kami sembah, kami agungkan. Dan hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus datang membawa perubahan hidup. Saya bacakan ayat yang pertama dan selanjutnya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Hari ini kita merayakan Natal, berarti apa? Merayakan kelahiran Kristus yang membawa perubahan di dalam kehidupan kita umat manusia. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan Dia mewujudkannya di dalam kelahirannya dan di dalam pelayanannya, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan berita keselamatan, pengharapan yang hanya ada di dalam Allah, yang diwujudkan, dinyatakan lewat diri Yesus. Kita fokus melihat ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Nah, perhatikan anak-anak, terjadi perubahan di dalam kehidupan Sakeus. Perubahan pertama adalah apa? Dari seorang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Terjadi perubahan status. Statusnya yang tadinya adalah orang yang ada di dalam penghukuman kepada kematian yang kekal karena sudah jatuh ke dalam dosa. Kemudian dengan hadirnya menerima Yesus di dalam hidupnya, di dalam rumahnya, maka terjadi keselamatan itu. Artinya posisi dia sebagai orang berdosa diubahkan Yesus menjadi orang yang dibenarkan Allah. Orang yang dibenarkan Allah adalah orang yang menerima keselamatan yang Tuhan Allah sudah sediakan lewat Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang mengira kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita untuk kita bisa renungkan. Kalau Yesus belum ada di hati kita, tidak akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Serajin apapun kita, Tuhan memang merindukan kita rajin datang ke gereja. Tapi kalau hanya rajin datang ke gereja, Yesus tidak ada di dalam hati kita, di rumah rohani ini, yaitu hati kita yang paling dalam, maka perubahan tidak akan terjadi. Nah, perubahan tidak akan terjadi karena apa?
sang berubah hidup, Allah sang transformator yang mengubahkan hidup manusia, kalau belum ada di dalam diri kita, bagaimana kita mengalami sebuah proses perubahan menuju keserupan dengan Kristus, menuju kehidupan yang lebih baik, yang benar di hadapan Tuhan? Ini tidak akan mungkin, amanina. Dari diri kita sendiri yang sudah jatuh dalam dosa, bagaimana mungkin kita menghasilkan yang baik? Sementara kita sudah jatuh dalam dosa. Kebaikan dalam ukuran manusia, ya, saling tolong menolong, memberi, menerima dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang terjadi. Tetapi bagi Allah itu tidak akan membawa perubahan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Kristus. Amin. Tidak akan terjadi. Nah, kenapa dikatakan Tuhan Yesus, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Tuhan Yesus ingin menyatakan Zakeus mengalami perubahan, transformasi karena keselamatan itu sudah diterima dia di dalam hidupnya. Kalau Yesus sang juru selamat itu sudah menjadi Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita, maka akan terjadi perubahan. Selain perubahan status dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, orang yang diselamatkan, yang kedua, perubahan karakter. Tuhan ingin berkata, kalau sudah terjadi keselamatan, maka kalau kita sungguh-sungguh benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita, maka akan terjadi perubahan karakter. Karakter kita, sifat-sifat kita diubahkan. Yang dulunya sifat-sifat duniawi menjadi sifat-sifat ilahi, karakter Kristus, sifat-sifat Allah yang ada dan bekerja di dalam hidup kita. Nah, ini ditunjukkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini artinya dia berubah di dalam perubahan karakternya dari orang yang egois menjadi orang yang mengasihi. Bagaimana mungkin dia yang pelit kikir, ya, kemudian dia mau memberi setengah hartanya kepada orang miskin. Nah, ini menjadi sebuah pesan bagi kita. Kita pun ketika berubah karakter kita, kita mulai belajar memperhatikan orang lain. Amin. Kita mulai belajar. Jadi yang diperhatikan adalah orang-orang yang butuh kasih Allah, orang yang miskin secara materi dan juga miskin secara rohani. Supaya apa? Supaya mereka merasakan kasih Allah itu lewat hidup kita. Jadi kita pun di sini, saya berharap gereja kita mulai, kalau Kristus benar-benar hadir dalam diri kita, mari biarkan Roh Kudus bekerja mengubah karakter kita. Amin. Kita harus mengasihi diri kita, tetapi bukan egois. Beda atau tidak? Egois itu semua untuk dia. Tapi mengasihi diri artinya apa? Perhatikan diri kita, ya, rawat, pelihara, supaya lewat keadaan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa memberkati, yang bisa menolong, yang bisa membawa orang kepada Kristus. Amin. Makanya Yesus berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu bukan egois, bukan egoisme, bukan egosentris, tetapi wujud. Kalau saya dibentuk dijadikan Allah, saya harus belajar menghargai diri saya, merawat diri saya, membangun hidup saya di dalam kasih dan kebenaran Tuhan, supaya saya bisa dipakai menjadi Allah untuk menolong, memberkati, membangun orang lain. Amin. Itu maksudnya. Ya, beda ya. Tapi dia dulu dari orang yang egois, memperkaya diri, memeras orang, kemudian dia berubah. Dia bisa memberikan setengah hartanya. Amin. Amin ya. Nah, yang kedua, yang bersama dengan itu, dari seorang pemeras, tadi sudah saya katakan pelit kikir ya, yang cinta uang menjadi orang yang murah hati dan rela berkorban. Perhatikan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Karakter Kristus itu melampaui batas-batas kemanusiaan kita. Amin. Kita secara pribadi nggak mampu
Tetapi kalau kita biarkan Roh Kudus bekerja, setelah keselamatan itu kita terima di dalam Kristus, saya yakin kita mampu menjadi orang yang berbagi, orang yang memperhatikan, orang yang rela berkorban. Amin. Rela berkorban berarti apa? Di luar batas-batas kemampuan kita. Amin. Ini tidak mudah, tetapi saya percaya kalau Roh Kudus kita biarkan memimpin hidup kita, setiap kita dimampukan melakukan apa yang dilakukan oleh Sakeus. Karakter Kristus, perubahan karakter, itulah yang Tuhan inginkan di dalam diri saya dan diri setiap kita, supaya gereja kita ini semakin kuat, semakin maju. Amin. Amin. Yang terakhir, kita baca dulu Filipi 3 ayat 7-8. Sudah dapat? Amin. Kita baca bersama. Hitungan ketiga, Filipi 3 ayat 7-8. 1, 2 ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepas semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Perhatikan, dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhan, ya Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Amin. Terjadi tadi perubahan karakter di dalam diri Sakeus. Kemudian yang ketiga, dia sudah menjadikan Yesus menjadi harta yang paling berharga di dalam hidupnya. Amin. Hartanya setengah diberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang diperas, dikembalikannya 4 kali lipat. Amin. Berarti bagi dia harta tidak mengikat dia lagi. Kalau dulu dia cinta uang, memeras orang untuk mendapatkan uang, keuntungan sebesar-besarnya, dia berbalik arah. Setelah itu dia melakukan hal yang luar biasa. Dari pernyataan ini, perhatikan sekali lagi saya bacakan. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan, kenapa dia berani melakukan ini? Karena bagi dia uang tidak lagi hal yang paling utama. Digantikannya uang dengan Kristus. Digantikannya uang, hartanya, jabatannya, semua yang dimilikinya, digantikannya menjadi Yesus yang paling berharga, yang paling utama dalam hidupnya. Amin. Inilah perubahan yang Tuhan inginkan bagi kita. Saya dan setiap kita harus sampai kepada posisi ini. Jadikan Yesus menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita. Maukah kita, apakah kita hari ini mau membuka diri kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai berkata, Tuhan ubahkan aku, karena memang Engkau datang mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan kedatanganmu, kehadiranmu, karena keselamatan yang Kau berikan kepadaku, itu akan mengubah, mentransformasi hidupku, sehingga aku tidak sama lagi dengan yang dulu, terutama perubahan karakter hidup kita. Amin. Sudah berapa banyak di antara kita mengikuti perayaan Natal? Kalau 70, 80, berarti mungkin dulu dibawa mamanya, opungnya ke gereja, ikut Natal. Ya, berarti apa? Kalau udah 70 kali. Pertanyaannya, setelah kita bernatal 70 kali, mungkin ada 20 kali, 10 kali, ada enggak perubahan dalam hidup kita? Terjadi enggak perubahan dalam hidup kita? Amanginan yang mengubah hidup kita itu adalah firman Tuhan. Amin. Bukan yang lain. Lewat firman Tuhan, makanya apa? Kita perlu mendengar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman itu yang bekerja. Ya. Kalau firman itu ada, maka
kata-kata firman itulah yang memerdekakan saya dan setiap kita. Ada 3 hal yang sangat penting yang ditekankan Tuhan. Keselamatan terjadi dulu, ini awal sebuah perubahan. Kemudian perubahan yang Tuhan inginkan adalah perubahan karakter. Bukan perubahan dalam artian fisik. Perubahan fisik perlu, tampil cantik, ganteng perlu, sepatu baru, baju baru, cincin baru, sampul baru, apalagi mandar baru, ulos baru, semuanya penting. Tapi itu tidak akan membawa kepada hal yang hakiki. Tuhan ingin perubahan sifat hidup kita, karakter hidup kita. Amin. Amin ya. Dan yang ketiga, Tuhan ingin saya dan setiap kita menjadikan Yesus harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Sehingga uang tidak mengikat kita lagi. Uang tidak membuat kita menjadi benci. Uang tidak membuat kita berantem dengan orang lain. Uang tidak akan membuat kita stop untuk tidak melayani Tuhan. Amin. Melayani Hemen dan melayani Hemen berarti kita belum menjadikan Yesus menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau hanya karena masalah kecil kita nggak datang ke gereja, nggak datang pelayanan, itu berarti Yesus belum sungguh-sungguh menjadi harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Inilah yang akan mengubah hidup kita sehingga kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Amin. Amin. Sampai di sini, mari kita tunduk kepala. Ya Allah ya Bapa, hamba sudah selesai bertugas. Hanya Engkau ya Allah yang bisa dan mampu mengubahkan hati setiap umatmu. Hamba sama sekali tidak, dan itu bukan bagian hamba. Bagian hamba menyampaikan kebenaran dengan ketulusan di dalam kasih-Mu, di dalam pimpinan Allah Kudus, supaya setiap kami dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Dan hari ini kami akan berubah menjadi orang-orang yang cinta Engkau, cinta firman-Mu, cinta gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan dan sempurnakan hidup kami dan pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.